Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Putu Indah Budi Apsari. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Pendidikan S1 saya adalah program studi profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian pendidikan S2 saya adalah ilmu kedokteran dasar di Universitas Airlangga dengan bidang ilmu biomedis parasitologi. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah terintegrasi di dalam sistem blok, yaitu blok Basic Principle of Pathological Process and Therapy. Blok ini memiliki bobot 5 SKS dengan 25 hari pembelajaran. Dalam blok ini juga terdapat 1 hari efektif untuk keterampilan klinik. Total berlangsungnya blok ini adalah 26 hari efektif. Blok ini terdiri dari 2 modul, yaitu modul 1, prinsip dasar proses patologi, dan modul 2, prinsip dasar terapi. Untuk lebih meningkatkan pemahaman pembelajaran, juga diberikan dalam bentuk kuliah interaktif. Pada pertengahan masa pembelajaran, dilakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan tutor untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan blok pada akhir masa pembelajaran. Dilakukan juga metode ujian dengan pilihan ganda. Adapun tujuan khusus dari mata kuliah yang saya ampu pada blok ini adalah yang pertama, menganalisis host and parasit relation dan patogenesis infeksi protozoa. Menganalisis konsep dasar patogenesis infestasi cacing, menganalisis patogenesis infestasi jamur, menganalisis proses patologi akibat arthropoda, merencanakan penerapan desinfeksi dan sterilisasi antisepsis pada kontrol infeksi. Isi pembelajarannya adalah infeksi parasit dan prinsip pencegahan infeksi. Adapun aktivitas pembelajarannya dalam blok Basic Principle of Pathological Process and Therapy ini adalah ada 2, yaitu aktivitas pembelajaran utama, yaitu tutorial dan pembelajaran mandiri. Aktivitas pembelajaran tambahan yang mendukung pembelajaran yaitu kuliah interaktif, praktikum, student project, video session, interactive learning, dan keterampilan klinik. Penjelasannya adalah tutorial, yaitu ada 7 jam yang harus dilakukan oleh mahasiswa berupa identify and clarify unfamiliar terms, define the problems, brainstorming based on prior knowledge, analyze, review, and organize tentative explanation, formulate learning objective, independent study and information gathering, share, synthesis, and summarize the result of independent study. Kemudian pembelajaran mandiri yang merupakan proses dari adult learning. Kemudian isi pembelajaran selanjutnya adalah praktikum, di mana sesi praktikum dilakukan di laboratorium atau ruangan kuliah sesuai dengan panduan praktikum yang telah dipersiapkan baik secara daring maupun luring. Pleno merupakan sesi pertemuan antara dosen dan mahasiswa untuk mengklarifikasi materi-materi yang telah diberikan, dan apabila ada pertanyaan atau masalah, dapat didiskusikan secara interaktif oleh dosen dan mahasiswa. Student project bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai isi atau materi pembelajaran pada blok tersebut
Mahasiswa dalam hal ini membuat materi berupa PowerPoint atau video yang akan dipresentasikan pada small group discussion yang didampingi oleh satu orang dosen penguji student project. Video session merupakan aktivitas pembelajaran dengan menonton video bersama narasumber. Sesi menonton dilakukan di ruang kelas dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Interactive learning. Pada blok BP3T terdapat situasi pembelajaran dalam bentuk interactive learning. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, kegiatan berupa interaktif disertai penayangan video bersama dan diskusi tanya jawab. Assessment. Pada blok ini mencakup 3 domain, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Materi yang diujikan untuk pengetahuan berasal dari kuliah, diskusi tutorial, dan praktikum. Ujian blok merupakan ujian pengetahuan yang terdiri dari 100 soal pilihan ganda atau multiple choice question yang dilakukan pada akhir blok. Keterampilan dinilai dalam sesi keterampilan klinik. Sikap profesional dinilai secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Prasyarat untuk mengikuti ujian blok ini adalah mahasiswa wajib mengikuti 75% semua kegiatan pembelajaran. Nilai sumatif blok BP3T yaitu proporsi ujian blok 70%, small group discussion 5%, student project 5%, praktikum 10%, mini tes 10%. Batas kelulusannya adalah 70 dari skala 100. Penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi terutama pada bidang ilmu kedokteran dasar dan biomedis terkonsentrasi pada parasitologi. Untuk penelitian saya antara lain adalah prevalensi dan faktor resiko infeksi soil transmitted helminth pada petani di Desa Gel-Gel, Kabupaten Klungkung. Kemudian identifikasi gen beta-tubulin pada anak SD yang terinfeksi soil transmitted helminth yang mendapatkan pengobatan albendazole rutin. Beberapa judul publikasi saya antara lain Prevalence of soil transmitted helminth infection in student of Klungkung, Bali after mass treatment with albendazole. Artikel ini dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3, yaitu Open Access Macedonian Journal of Medical Science. Kemudian, source communication, prevalence, and risk factor of soil transmitted helminth infection among farmers in Gel-Gel Village, Klungkung, Bali, Indonesia, dipublikasikan di Biodiversitas Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus Q3. Beberapa jurnal yang sesuai bidang ilmu antara lain dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, gambaran infeksi soil transmitted helminth pada petani di Desa Gel-Gel, Kabupaten Klungkung. Hubungan antara IgE total, jumlah eosinofil dan basofil, dengan intensitas infeksi Ascaris lumbricoides, Trichuris ticura, dan hookworm pada petani di Kabupaten Klungkung. Aspek molekuler malaria berat dipublikasikan di Jurnal Wicaksana Universitas Warmadewa. Correlation of eosinophil and basophil count with intensity of soil transmitted helminth infection among farmers in Bali dipublikasikan di Proceeding ASAEC 2018. Kemudian correlation of total IgE level and intensity of soil transmitted helminth infection among farmers in Klungkung Regency Bali, Indonesia dipublikasikan di Folia Medica Indonesiana Universitas Airlangga yang merupakan jurnal SINTA terakreditasi SINTA 2. Untuk kegiatan pengabdian, adapun judul pengabdian yang saya
lakukan adalah pemberdayaan infeksi petani dalam pencegahan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Kemudian, judul pengabdian saya yang lain adalah pemberdayaan Ibu Persatuan Istri Tentara dalam penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Kemudian, PKM Kelompok Pedagang Pasar dalam penerapan protokol kesehatan yang dalam hal ini dilakukan pada situasi pandemi COVID-19. Jadi pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker ya, demi mencegah infeksi COVID-19. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih.